Hai adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Langsung saja kita mulai. Iyo Pak Guru. Seperti pada video kemarin, yang sudah kita pelajari bahwa semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Berkembang biak sendiri artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau anak. Sama seperti hewan, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Khusus pada video kali ini, kita hanya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif akan kita bahas pada video berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif sendiri artinya perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertemuan dua sel kelamin ini disebut sebagai penyerbukan. Memangnya ada tumbuhan laki-laki dan tumbuhan perempuan? Pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, sel kelaminnya terdapat pada bunganya. Jadi kali ini kita akan membahas bagian-bagian bunga yang secara sempurna. Kenapa harus ada sempurnanya? Karena ada bunga yang tidak sempurna. Bunga yang tidak sempurna ini tidak akan menghasilkan buah dan biji, sehingga dia tidak mengalami perkembangbiakan secara generatif. Hanya tumbuhan yang memiliki bunga sempurna yang mampu berkembang biak secara generatif. Bagian-bagian bunga antara lain ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sel kelamin jantan pada tumbuhan terdapat pada kepala sari dan benang sari. Awas, jangan tertipu karena sari. Sedangkan sel kelamin betinanya terdapat pada putih. Proses penyerbukan pada tumbuhan terjadi karena serbuk sari yang terdapat di kepala sari dilepas. Serbuk sari ini akhirnya menempel di kepala putih. Oleh putih, serbuk sari ini diteruskan ke bakal biji. Akhirnya, bakal biji ini menjadi biji. Biji inilah yang nantinya akan menjadi individu baru. Itu artinya semua tumbuhan yang berkembang biak secara generatif harus berkembang biak melalui bijinya. Kira-kira tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan bijinya? Ya, ada mangga, kelengkeng, nangka, sirsak, dan masih banyak yang lainnya. Itu semua contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyerbukan. Seperti yang sudah dibahas tadi, penyerbukan adalah pertemuan antara sel kelamin jantan yang terdapat di kepala sari dan pertemuan sel kelamin betina yang terdapat pada putih. Penyerbukan sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi karena sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya terjadi pada satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi pada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada beda bunga, namun masih satu pohon. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi karena sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya beda bunga,
beda pohon namun masih satu jenis. Terakhir, penyerbukan bastard. Penyerbukan bastard ini sendiri adalah penyerbukan yang terjadi karena sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya beda bunga, beda pohon, dan beda jenis. Nah, untuk memudahkan kalian, mari kita rangkum bersama. Yang pertama, semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Berkembang biak sendiri artinya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau anak. Tujuannya agar tumbuhan atau makhluk hidup tersebut tidak mengalami kepunahan. Pada tumbuhan, perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif harus mengalami yang namanya penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hal ini terjadi pada bunga. Sel kelamin jantan pada tumbuhan terdapat pada kepala sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putih. Proses penyerbukan terjadi karena pada saat sel kelamin jantan sudah matang akan dilepaskan oleh kepala sari. Sel kelamin jantan ini berupa spora atau serbuk menempel pada kepala putih. Oleh kepala putih diteruskan ke bakal biji dan terjadilah penyerbukan. Akhirnya bakal biji ini menjadi biji dan biji ini nantinya akan menjadi tunas dan individu baru. Terdapat 4 jenis penyerbukan, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi pada bunga itu sendiri. Sedangkan yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu beda bunga namun masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi pada beda bunga, beda pohon, tapi masih satu jenis. Penyerbukan yang keempat atau yang terakhir adalah penyerbukan bastard, yaitu pada beda bunga, beda pohon, dan beda jenis. Nah, itu semua materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari di buku bahan bacaan, diskusi dengan orang tua, atau cari di gawaimu. Cari sendiri, pasti lebih seru.